Kembali lagi di Pandit FPL, masih bersama saya Skotonai. Salam para hijau. Masuki game week 16 kali ini saya kembali sendiri lagi dikarenakan Scott Ubay sedang ada panggilan negara atau panggilan timnas, jadinya saya sendiri lagi. Meskipun begitu tidak masalah, untuk Scott Pick game week 16 kita akan tetap lanjut. Nah, tapi ada yang berbeda nih untuk episode kali ini. Dikarenakan akun Gmail dan akun YouTube-nya Pandit Football sedang mengalami masalah, jadi untuk episode kali ini akan tayang di akun YouTube ini. Nah, kita dari Pandit Football meminta doa dan dukungannya dari para manajer semua agar akun YouTube dan akun Gmail-nya Pandit Football bisa segera kembali. Meskipun begitu, tetap sosial media Pandit Football dan Pandit FPL tetap berjalan meskipun ada masalah di Gmail dan juga YouTube. Dari 15 game week yang sudah dilalui, mendapatkan poin clean sheet di lini belakang agak sulit. Jadi kita maksimalkan di poin-poin penyerangan seperti gelandang dan juga striker. Nah, untuk di posisi kiper, kita memilih Ederson dari Manchester City. Secara harga 5,5, kiper premium tapi impact-nya cukup bagus, TSB-nya juga lumayan besar, ada di 16,80%. Nah, alasannya kenapa kita memilih Ederson adalah Manchester City akan menghadapi Luton Town. Dari segi tim, Luton Town ini dari 4 game week terakhir merupakan tim nomor 2 terbawah yang paling sedikit melakukan tendangan, yaitu hanya 31 kali. In the box-nya 15, on targetnya 12. Nah, selain potensi clean sheet, ada juga potensi save dari Ederson. Karena dari 4 game week terakhir, save persentasi dari Ederson ini cukup bagus, yaitu 14%. Kenapa ini 14% bisa cukup bagus? Karena lini belakang Manchester City ini jarang sekali mendapatkan ancaman kecuali menghadapi Aston Villa di game week 15 kemarin. Jadi untuk Ederson ini adalah salah satu aset yang cukup menarik untuk mendapatkan clean sheet maupun save. Lanjut, untuk di 3 defender. Yang pertama kita pilih Pedro Porro dari Tottenham Hotspur. Kemarin Pedro Porro mendapatkan 1 assist tuh meskipun Spurs kalah lagi. Nah, untuk Pedro Porro ini harganya karena kemarin mengalami cedera dan penurunan, jadi harganya sekarang agak turun nih, 5,3. Meskipun begitu, TSB-nya masih cukup tinggi, yaitu ada di angka 13,60%. Nah, alasannya kenapa kita pilih Pedro Porro, karena Spurs akan menghadapi Newcastle nih. Newcastle ini dari 4 game week terakhir merupakan tim nomor 4 terbawah secara gol konversinya paling rendah, yaitu 8,8%. Lalu ada potensi assist maupun gol dari Pedro Porro ini karena Pedro Porro ini merupakan salah satu defender wingback yang sering melakukan akselerasi ke depan atau ikut penyerangan di Spurs ini gitu. Dari statistik nih, dari 4 game week terakhir, Pedro Porro ini adalah top 1 defender yang paling banyak membuat created chance, yaitu 12 kali. Selain itu, dari 4 game week terakhir, Pedro Porro ini merupakan defender top 1 yang paling banyak melakukan crossing, yaitu 41 kali. Ini menjadi sebuah potensi bagi Pedro Porro mendapatkan assist maupun gol karena ini adalah defender yang sejauh ini lebih bagus daripada TAA maupun Trippier secara statistik dari 4 game week terakhir. Oke, lanjut untuk defender kedua. Kita pilih Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Ini salah satu back yang premium dan akhirnya di beberapa game week terakhir menunjukkan kualitasnya dan layak mendapatkan harga tertinggi untuk di posisi back. Harganya 8, TSB-nya terus meningkat. Kalau di 2 game week terakhir dia ada di bawah 10%, sekarang dia udah ada di 11,70%. Nah, kenapa kita memilih Trent Alexander-Arnold? Karena Liverpool akan menghadapi Crystal Palace. Crystal Palace ini dari 4 game week terakhir hanya mampu mencetak 4 gol. Jadi potensi clean sheet untuk Trent Alexander-Arnold cukup tinggi. Selain itu, Arnold ini kita tahu semua di eye testnya ketika taktiknya Klopp ini,
TAA bermain di posisi gelandang, maka dari itu secara statistik dia cukup bagus juga. Dari 4 game week terakhir, dia merupakan top 3 defender yang paling banyak mendapatkan created chance. Kalau tadi Pedro Porro 12, kalau TAA 11, jadi hanya terpaut 1 created chance. Lalu dari 4 game week terakhir, TAA ini masuk top 3 juga nih defender yang paling banyak melakukan crossing, yaitu 26 kali. Dan cross successful-nya itu keberhasilan crossingnya lebih di 30%, potensi gol maupun asisnya cukup besar. Oke, untuk pilihan defender yang terakhir, kita pilih Zinchenko dari Arsenal. Secara ini merupakan di Arsenal sekarang gitu ada beberapa yang sering mendapatkan rotasi di lini belakang. Nah, untuk posisi Zinchenko ini adalah salah satu back yang jarang mendapatkan rotasi oleh Arteta. Maka dari itu di game week 16 ini kita pilih Zinchenko. Harganya 5,2, TSB-nya 13%. Nah, dari potensi clean sheet-nya nih, dari Arsenal, dari 4 game week terakhir, Arsenal merupakan tim nomor 1 terbawah yang paling sedikit mendapatkan ancaman, yaitu hanya 29 kali. In the box-nya 20, on target-nya 13. Jadi secara pertahanan, sebenarnya Arsenal ini cukup bagus. Asalkan jangan seperti di 2 game week terakhir gitu, kebobolan di menit akhir dan kebobolan melalui blunder. Nah, itu yang diharapkan jangan terjadi pada Arsenal. Oke, sekarang kita masuk ke gelandang atau midfielder. Di gelandang pertama kita pilih Mohamed Salah dari Liverpool. Meskipun harganya cukup mahal yaitu 13,1, tapi pemilihan Mohamed Salah ini cukup worth it karena Mohamed Salah ini merupakan gelandang yang poinnya paling tinggi di FPL musim ini. Mohamed Salah dari 15 game week sudah mengemas 114 poin. Cukup lumayan jauh dibanding rivalnya atau posisi nomor 2 yaitu Son dengan 96 poin. Jadi meskipun harganya 13,1, TSB-nya cukup tinggi juga, 49,90%, hampir 50%. Nah, secara potensi gol nih, tim Liverpool ini dari 4 game week terakhir merupakan tim top 3 yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 66 kali shoot, 39 in the box, on targetnya 33. Lalu secara individu dari 4 game week terakhir, Salah ini sudah mengemas 9 shoot, 9-9-nya in the box dan 5 on target dan menjadi 2 gol. Ini cukup bagus juga untuk seorang gelandang yang posisinya secara taktik di depan untuk mendapatkan poin dari gol gitu. Lalu di musim ini juga asis Salah tidak kalah banyak gitu. Potensinya ada juga karena dari 4 game week terakhir Salah ini sudah mengemas 10 created chance dan sudah mendapatkan 2 assist dari 4 game week terakhir. Cukup bagus untuk seorang gelandang. Yang kedua kita pilih Bukayo Saka dari Arsenal. Harganya sekarang masih belum naik nih karena saya yakin sebentar lagi akan naik, peminat Saka semakin banyak. Harganya 8,9, boleh sangat direkomendasikan untuk dibeli sebelum nanti di game week depan bisa aja naik ke 9. Lalu TSB-nya cukup tinggi, lebih tinggi dari Salah atau yang paling banyak di antara gelandang lain yaitu 57,90%. Potensi golnya lumayan bagus juga gitu dari tim nih. Dari 4 game week terakhir, Arsenal ini merupakan tim nomor 1 yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 73 kali, in the box-nya 53, on targetnya 25. Secara individu, dari 4 game week terakhir, Saka ini sudah mengemas 9 shoot, 7 in the box, 4 on target, dan sudah mengemas 1 gol. Lalu potensi asisnya juga cukup besar dari Saka karena dari 4 game week terakhir, Saka ini merupakan top 1 midfielder yang paling banyak menghasilkan created chance, yaitu 14 kali dengan catatan 3 assist. Lanjut, untuk gelandang yang ketiga kita pilih Phil Foden dari Manchester City. Harganya untuk gelandang-gelandang dari City cukup murah atau cukup standar lah karena sekarang Doku lagi cedera, jadi Foden kemungkinan akan jadi starting line up-nya bagi Pep Guardiola. Harganya 7,5, TSB-nya kemarin di bawah 10%, sekarang udah meningkat jadi 10,60%. Dari potensi gol nih, City akan menghadapi Luton Town. Luton Town sendiri dari 4 game week terakhir merupakan tim nomor 1 terbawah yang paling sering mendapatkan ancaman tendangan, yaitu 81. In the box-nya 57, on targetnya 27. Dari 4 game week terakhir secara statistik individu, Foden ini sudah mengemas 9 shoot, 6 in the box, dan 6-6-nya menjadi on target.
dan menghasilkan 1 gol juga. Lalu potensi asisnya karena sekarang De Bruyne di musim ini nggak main, jadi corner takernya sekarang diambil oleh Foden. Gelandang terakhir nih untuk di game week kali ini kita pilih Bruno Fernandes dari Manchester United. Meskipun di game week kemarin dia gagal penalti, tapi secara statistik dia bermain cukup bagus dan menjadi poros permainan bagi Manchester United gitu. Harganya sekarang masih cukup murah untuk gelandang premium 8,3. Harganya TSB-nya masih lumayan kecil juga gitu 13,40%. Nah, kenapa kita pilih Bruno Fernandes? Potensi golnya cukup bagus karena dari 4 game week terakhir Bruno ini sudah mengemas 9 shoot, 4 in the box dan 4-4-nya menjadi on target. Selain itu, Bruno Fernandes ini yang seperti kita tahu merupakan penalti kicker dan juga corner taker gitu. Jadi untuk potensi gol dan asisnya cukup besar untuk Bruno Fernandes. Terakhir nih, untuk posisi striker atau penyerang. Di posisi striker yang pertama kita sudah pasti akan memilih Erling Haaland dari Manchester City. Meskipun di game week kemarin dia mendapatkan blank, tapi untuk game week 16 ini City akan menghadapi Luton Town. Harganya cukup stabil 14, TSB-nya masih sama seperti game week lalu di angka 84%. Secara statistik nih 4 game week terakhir itu Haaland ini merupakan striker yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 16 kali. In the box-nya 16, on targetnya 7 dan sudah mengemas 3 gol. Selain itu ya sudah kita tahu semua karena Haaland ini adalah top skornya dari Premier League musim ini gitu. Untuk penyerang kedua kita pilih Ollie Watkins dari Aston Villa. Nih Ollie Watkins juga selain Haaland gitu referensinya Ollie Watkins karena dia adalah salah satu striker yang sedang on fire di Premier League musim ini gitu. Harganya 8,4, TSB-nya terus meningkat, sekarang ada di angka 37,90%. Potensi golnya dari 4 game week terakhir, Ollie Watkins ini merupakan top 4 untuk forward yang sering melakukan shoot, yaitu 12 kali shoot, 12-12-nya in the box, on targetnya 4 dan sudah mengemas 3 gol. Cukup efektif sekali poros permainan bagi Aston Villa dan menjadi salah satu striker yang sedang on fire di Premier League musim ini. Oke, terakhir untuk striker kita pilih Solanke dari Bournemouth. Harganya 6,5, TSB-nya 6,40%. Potensi golnya dari 4 game week terakhir Bournemouth merupakan top 2 yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 68 shoot, 53 in the box, on targetnya 32. Ternyata secara statistik Bournemouth ini lini depannya cukup bagus gitu. Terus dari 4 game week terakhir juga Solanke merupakan top 3 forward yang sering melakukan shoot gitu, yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 14 kali, in the box-nya 13, on targetnya 6, golnya 3. Meskipun ada resiko kenapa pilih Solanke gitu, karena Solanke akan menghadapi Manchester United gitu. Jadi nggak tahu juga sih akan mencetak gol atau enggak gitu. Meskipun ya lawannya Onana gitu ya, asal ada shoot on target kayaknya gol. Sekarang kita masuk ke diferensial. Untuk di posisi kiper kita pilih Bentley dari Wolverhampton. Setelah Josesa cedera, Bentley ini menjadi pilihan utama dari Wolves gitu. Harganya masih cukup murah dan menjadi referensi bagi para manajer yang punya budget minim dan ingin pilih kiper utama gitu. Bentley ini cukup worth it lah karena harganya 3,9. Kemarin TSB-nya di bawah 1%, sekarang udah naik jadi 1% gitu. Lalu potensinya adalah semenjak dimainkan gitu, belum pernah kebobolan. Lalu Wolves ini di game week ke-16 akan menghadapi Nottingham Forest. Dari 4 game week terakhir, Nottingham Forest ini merupakan nomor 5 terbawah yang paling sedikit melakukan shoot, yaitu hanya 45 kali, on targetnya 13. Cuman ya resikonya karena Wolves gitu belum konsisten, jadi agak dipertimbangkan untuk menjadi kiper utama. Tapi sangat worth it karena harganya murah dan menjadi pilihan utama. Senesi dari Bournemouth, harganya 4,3, TSB-nya cukup kecil 0,20%. Salah satu back Bournemouth yang paling sering mengancam gitu. Dari 2 game week terakhir dia sudah mengemas 2 shoot, 1 on target, 1 gol dan created chance-nya 4. Cukup bagus untuk seorang back yang punya harga 4,3. Namun resikonya akan menghadapi Manchester United gitu. Secara statistik Manchester United dari 4 game week terakhir merupakan tim top 5 yang sering melakukan shoot, yaitu 60 kali shoot,
42 in the box, dan 18 on target. Lanjut ke posisi gelandang. Di posisi gelandang kita pilih Hwang dari Wolves. Ini Hwang ini tadinya saya pengen masukkan ke utama, cuman dikarenakan TSB-nya masih kecil dan konsistennya belum terlalu kelihatan, jadi kita masukkan ke diferensial. Harganya 5,7, TSB-nya masih di bawah 10%, potensi golnya menghadapi Nottingham Forest Wolves ini gitu. Dari 4 game week terakhir, Nottingham Forest ini adalah tim yang paling banyak kebobolan, yaitu 12 kali. Lalu dari 4 game week terakhir, Hwang ini secara statistik individu sudah mengemas 8 shoot, 6 in the box, 3 on target, dan 2 menjadi gol gitu. Cuman resikonya ya sama seperti tadi Bentley kipernya gitu, belum konsisten lah dari Wolves ini. Terakhir nih, dari penyerang kita pilih Calvin Lewin dari Everton. Harganya 5,8, TSB-nya 1,10%. Potensinya menghadapi Chelsea nih, karena menghadapi Chelsea secara statistik gitu, dari 4 game week terakhir, Chelsea ini adalah top 2 tim yang paling sering mendapatkan ancaman tendangan, yaitu 75, in the box-nya 49, on targetnya 26. Lalu dari 4 game week terakhir, Calvin Lewin ini merupakan top 5 forward yang paling banyak melakukan shoot, in the box-nya 10, on targetnya 6. Lalu Calvin Lewin ini ya resikonya sering mengalami cedera gitu, jadi agak riskan juga. Tapi sejauh ini dia belum mengalami cedera, potensi mencetak golnya cukup besar juga. Nah, yang terakhir nih, untuk pemilihan kapten, dikarenakan saya sendiri tidak bisa diskusi, kita akan lakukan voting di Twitter dan Instagram Story untuk memilih kapten yang layak di Game Week 16 kali ini. Oke, cukup sekian untuk episode di Game Week 16 kali ini. Terima kasih kepada semua manajer yang sudah menonton. Oh ya, jangan lupa, dikarenakan akun YouTube dan Gmailnya Pandit Football belum pulih dan belum tentu bisa kembali lagi, jadi jangan lupa untuk para manajer untuk subscribe dan nyalakan loncengnya di akun terbaru kita. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyaksikan. Saya Scott Tonai, salam panah hijau.